Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu selalu mendoakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang telah kita mulai masuk kepada bab 2, yaitu himpunan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa itu himpunan, mengenalkan kamu apa itu kelompok yang disebut himpunan dan yang bukan. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu yang pertama cara menyatakan himpunan, dan yang kedua himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Tentunya kamu sudah ibu anggap tahu apa itu himpunan ya. Himpunan itu adalah kelompok ya. Ibu ulang sedikit. Himpunan itu adalah kelompok, adalah kumpulan, adalah gugus, adalah grup. Tetapi tidak semua kelompok dikatakan himpunan. Ada kelompok yang termasuk himpunan dan ada kelompok yang tidak termasuk himpunan. Nah, yang himpunan ini adalah kelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat kita tunjukkan anggota dan bukan anggotanya dengan jelas dan pasti. Sementara setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, itu bukanlah merupakan himpunan. Memang dia kelompok tetapi dia bukan himpunan. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu cara menyatakan himpunan. Jadi mungkin ibu telah singgung kemarin ya, bahwa untuk himpunan ini penulisannya kita harus menggunakan huruf kapital, boleh dari A sampai Z, dan itu ciri khasnya yaitu menggunakan kurung kurawal ya. Nah, sekarang untuk menyatakan himpunan, untuk menyajikan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama namanya dengan cara enumerasi, yang kedua dengan cara deskripsi, dan yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama langsung saja kita bahas. Yang pertama dengan cara enumerasi. Apa yang dimaksud dengan cara enumerasi? Yaitu dengan cara menyebutkan anggotanya. Jadi kita sebut anggotanya satu-satu himpunan itu. Jadi aturannya, anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal yang dipisah oleh tanda koma. Nah, jika anggotanya sangat banyak, artinya sangat banyak, tidak mungkin kita tulis semuanya. Bagaimana caranya? Maka diberi tanda 3 titik yang berarti dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya nomor 1, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, jadi untuk penyajian yang pertama, cara menuliskan himpunan itu, lihat, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1. Tentu angka-angka yang lebih dari 1 adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, lebih dari 1, kurang dari 8. Antara 1 dan 8. Artinya 1 dan 8 tidak termasuk. Sekarang di sini ada bilangan ganjil. Ambil yang ganjil saja. 3, 5, 7. Maka inilah himpunan A. Inilah yang disebut dengan enumerasi ya. Ada sebagian yang mengatakan tabulasi, sama saja ya. Cara tabulasi dengan enumerasi artinya anggotanya disebutkan satu persatu. Kita lanjutkan nomor 2. Nama himpunannya adalah himpunan B. Adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Ya, huruf vokal. Tahu kan huruf vokal itu apa? Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Nah, sekarang yang vokal. Nah, kita karena diminta ini adalah contoh tabulasi atau enumerasi, berarti kita menyebutkan satu-satu anggotanya, yaitu A, I, U, E, O. Jadi setiap anggota dipisah oleh tanda koma. Paham ya anak-anak ibu? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu C adalah himpunan bilangan prima. Kita sudah bahas ya tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Jadi bilangan prima itu 2, 3, ya, 5, 7,
11, 13, banyak lagi. Nah, tidak terhingga bilangan prima itu. Nah, yang seperti ini tadi sudah dijelaskan bahwa jika bilangannya anggotanya sangat banyak, maka kita hanya cukup menulis 3 titik yang artinya dan seterusnya. Selanjutnya nomor 4, D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, juga kita sudah pelajari pada materi bab 1 tentang bilangan bulat. Apa saja bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yang positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, di sini disebutkan bilangan bulat saja, tentu sangat banyak bilangan bulat. Jadi dimulai dari tidak terhingga, negatif tidak terhingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kita tidak bisa menyebutkannya satu-satu sampai miliaran, jutaan gitu ya. Nah, itulah cara pertama dalam menyatakan himpunan, yaitu dengan cara enumerasi, menyebutkan anggotanya satu persatu. Jika anggotanya sangat banyak, maka kita mengganti dengan 3 titik yang artinya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Cara yang kedua yaitu dengan cara deskripsi. Apa itu deskripsi? Yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kita menuliskan sifatnya saja. Sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, aturannya adalah sifat yang dimiliki anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal. Oke, biar lebih jelas, kita masuk kepada contohnya. Yang pertama, contoh yang tadi ya, hanya saja penulisannya Ibu ganti. Yang pertama, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Ya, ini kan sifat. Himpunan A itu kan sifatnya himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka tinggal dibuat A sama dengan, pakai kurung kurawal, bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sangat mudah sekali. Ibu rasa kamu pasti paham untuk dengan cara deskripsi ini. Yang nomor 2, B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, tinggal ditambahkan saja. Tambahkan sama dengan dan kurung kurawal, kemudian sifat-sifatnya itu ditulis di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, C adalah himpunan bilangan prima. Oke, buat saja begini. C sama dengan bilangan prima berada di dalam kurung kurawal. Begitu juga D adalah himpunan bilangan bulat. Mudah ya, ngerti semua Ibu rasa untuk yang kedua ini. Dengan cara apa namanya ini? Dengan cara deskripsi. Apa itu deskripsi? Menyebutkan sifat keanggotaan. Nah, sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga, yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti oleh garis tegak dan syarat keanggotaannya. Jadi variabel ini huruf. Variabel ini berupa huruf, boleh dari A ya sampai Z. Hurufnya kecil. Kemudian diikuti oleh garis tegak. Nah, garis tegak seperti ini ya. Biar lebih jelas, kita masuk ke contohnya. Oke. Nomor 1, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Perhatikan, cara menuliskannya adalah A, ini yang disebut dengan variabel tadi, X ya, boleh dari A sampai Z. Di sini dipakai X ya. A, perhatikan Ibu membacanya, X sedemikian X, jadi tanda lurus seperti ini dibaca sedemikian. X sedemikian X adalah bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sama dengan ini. Ya, ditulis di situ, tetapi dia pakai notasi. Atau, nah caranya, atau boleh dengan notasi seperti ini, sama saja. A sama dengan X sedemikian X, bacanya dari tengah, lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Loh,
Ini tanda kurang, Bu. Memang iya, tanda kurang ini jika dibaca dari sebelah sini ya. 1 kurang dari 2. Jika membacanya dari 1. Kalau membacanya dari 2, 2 lebih dari 1. Begitu juga dengan ini. X sedemikian X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Apa itu X? X adalah bilangan ganjil. Oke. Baru bagi anak ibu ini ya, tapi ibu harap kamu mengerti. Nomor 2, B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Oke, kita buat notasinya. Tadi kita pakai X, sekarang kita gunakan Y. B sama dengan Y sedemikian Y adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Pakai kurung awal. Itu nomor 1 dan nomor 2. Paham sedikit? Paham ya? Kemudian nomor 3, perhatikan. C adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Kita pakai huruf Z di sini. C sama dengan Z sedemikian Z adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Atau perhatikan, C sama dengan Z sedemikian Z kurang dari 15. Z adalah bilangan prima. Karena dia tadi bukan antara yang ditanya ya. Pokoknya yang kurang dari 15 ya begini. Buatnya tidak pakai di tengah seperti tadi. Oke, kita lanjutkan nomor 4. D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, kita gunakan X lagi di sini. Boleh ya, sudah ibu katakan tadi boleh dari A sampai Z, tetapi dia huruf kecil notasinya. Notasinya huruf kecil, yang huruf besar itu apa? Nama himpunan. Seperti D, itu harus besar. Tapi kalau notasinya harus kecil. D sama dengan X, sedemikian X adalah bilangan bulat. Jadi, itulah cara menyatakan himpunan. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama dengan cara enumerasi, yang kedua dengan cara deskripsi, dengan 3 dengan cara notasi pembentuk himpunan. Oke ya, kita lanjutkan. Itu dia. Ini tadi ibu kasih soalnya sama. Nanti dicatat di buku catatan, bandingkan. Oh, ini cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga. Jadi biar jelas, kamu akan mengerti bedanya di mana, letak perbedaannya itu. Oke, nomor 1 sudah selesai. Apa tadi yang kita pelajari? Cara menyatakan himpunan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Yang pertama himpunan berhingga dulu. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga yaitu himpunan yang anggotanya terbatas atau dapat dihitung. Ya, contoh. Bilangan cacah yang kurang dari 20. Ingat, bilangan cacah dimulai dari berapa? Bilangan cacah dimulai dari 0. Ya. Jadi, bilangan cacah yang kurang dari 20. Mulailah dari bilangan cacah yang pertama. 0, 1, 2, 3 sampai 19. Kan ada batasnya. Ada batasnya, namanya himpunan berhingga. Angka 20 nggak masuk, tidak. Kenapa 20 tidak masuk? Karena yang disebut di sini kurang dari 20. Jadi kalau mau nulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 19 boleh. Kalau kebanyakan boleh diganti dengan titik 3, yang artinya dan seterusnya sampai terakhir 19. Itulah himpunan berhingga. Oke, selanjutnya kita masuk himpunan tak berhingga. Apa yang dimaksud dengan himpunan tak berhingga? Yaitu himpunan yang memiliki anggota banyak tak terbatas. Jadi tak berbatas. Contohnya himpunan F adalah himpunan bilangan genap. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 sampai berapa coba? Sampai tidak terhingga. Maka diganti dengan titik 3, artinya tidak terhingga, tidak terbatas. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak ibu mengerti, ibu harap anak-anak ibu paham. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.